Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa terlebih dahulu dengan ikrar kerelaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, para mahasiswa semua, kali ini saya akan menyampaikan tentang analisis inferensial, yakni analisis student T atau sering disebut juga dengan T-test. Pada dasarnya student T ini merupakan statistik inferensial, Student ini memiliki 3 tipe. Nanti satu demi satu akan kita bahas. Walaupun pada kesempatan ini saya akan fokus pada T-test tipe 1. Kemudian digunakan untuk melakukan uji perbedaan antara dua sampel. Anda sudah tahu sampel merupakan bagian dari populasi. Nanti akan Anda perdalam ketika Anda belajar tentang metode penelitian. Kemudian sampel diperoleh secara random. Random juga akan dibahas dalam metode penelitian. Random itu pada dasarnya kita mengambil data secara acak dengan metode tertentu. Lalu jenis data yang dianalisis dengan cara student ini biasanya data itu berupa interval atau berupa rasio. Ya, kemudian ini adalah formulasi untuk student T tipe 1. Ya. T sama dengan X bar min mu dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. Kemudian kegunaan dari tipe 1 ini ya, student tipe 1 ini untuk mengetahui perbedaan antara rata sampel atau min dengan rata populasi atau mu. Mu itu simbolnya ini, sedangkan min itu simbolnya ini, X bar. Nah, kemudian student tipe 2. T-test independent sampel. Sampelnya itu independen, sampel bebas gitu. T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi dengan standar projected, SP ini namanya standar projected, kalikan akar 1/N1 ditambah 1/N2. Ya, standar projected formulasinya seperti ini. Akar N-1 kalikan standar deviasi 1 dikuadratkan, atau kita menyebutnya ini varian. Kalau S itu standar deviasi, tapi kalau S kuadrat adalah varian. Saya ulangi ya, standar projected sama dengan akar N-1 kalikan varian 1 ditambah N-2 dikalikan varian 2 dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Ini tipe 2. Kegunaannya adalah untuk mengetahui perbedaan min antara dua sampel yang berbeda. Nanti Anda akan perdalam dengan kasus-kasus yang sesuai dengan tipe 2 ini. Lalu yang berikutnya adalah student T tipe 3. T-test related sample. Kalau related sample berarti sampelnya saling berhubungan ya. Kalau independen tadi saling bebas. T sama dengan D bar ya, rata-rata deviasi dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. Kalau related sample berarti
datanya itu hanya satu, jadi X-nya itu hanya satu. Tapi kalau independent sampel itu X-nya ada dua. Antara X1 dengan X2 tidak berhubungan. Tapi kalau tipe 3 ini adalah related sampel, jadi X-nya hanya satu. Nah, fungsinya apa ini? Student T tipe 3 berfungsi untuk membandingkan min dalam sampel yang sama antara sebelum dan setelah adanya perlakuan. Oke, pelan-pelan mari kita bahas. Student T tipe 1. Contoh kasusnya seperti ini. Sebuah lembaga pembelajaran Al-Quran menyatakan bahwa dalam 35 jam Anda dapat membaca Al-Quran dengan lancar. Jadi ada sebuah lembaga pendidikan Al-Quran, dia bisa mengajarkan orang dari yang tidak bisa membaca Al-Quran menjadi bisa membaca Al-Quran dengan lancar hanya 35 jam waktunya. Nah, lalu kita ingin menguji apakah benar ini pernyataan bahwa belajar di lembaga tersebut selama 35 jam sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Nah, kita ingin menguji pernyataan itu ya. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diuji kebenarannya dengan analisis student T tipe 1. Nah, pertama begini, langkah analisisnya ini. Pertama, kita membuat hipotesa nihil atau HO dan hipotesa alternatif atau HA. Kedua, mengumpulkan data secara random. Tiga, menentukan rata dari data yang telah diperoleh. Empat, menentukan standar deviasi dari data. Lalu yang kelima, menghitung dengan formulasi student T tipe 1. Keenam, membandingkan dengan T-tabel. Dan yang ketujuh, membuat kesimpulan. Ada 7 langkah, semua langkah harus dilakukan secara tuntas agar kesimpulannya benar. Oke. Gimana cara menentukan hipotesa nihil dan hipotesa alternatif? Nah, hipotesa nihil atau sering ditulis HO biasanya didahului dengan kalimat tidak ada perbedaan. Sedangkan hipotesa alternatif atau HA biasanya didahului dengan kalimat ada perbedaan. Nah, berdasarkan kasus yang tadi disampaikan bahwa hipotesa nihil dapat dirumuskan sebagai tidak ada perbedaan antara pernyataan lembaga pendidikan Al-Quran dengan fakta. Artinya, pernyataan lembaga pendidikan Al-Quran yang mengatakan 35 jam belajar Al-Quran di lembaga itu sudah bisa lancar, itu benar adanya. Sehingga hipotesanya hipotesa nihil. Lalu kalau hipotesa alternatif pada kasus tersebut itu pernyataannya seperti ini hipotesanya. Ada perbedaan antara pernyataan lembaga pendidikan Al-Quran dengan fakta. Artinya, ya tidak semuanya pernyataan itu ada perbedaan antara pernyataan 35 jam belajar membaca Al-Quran bisa lancar dengan kenyataannya itu berbeda. Gitu. Yang HO itu tidak ada perbedaannya, tapi kalau HA ada perbedaannya. Oke, ada perbedaan antara pernyataan lembaga pendidikan Al-Quran dengan fakta. Oke, ini cara menentukan hipotesa nihil dan hipotesa alternatif. Berikut, yang kedua kita mengumpulkan data berdasarkan wawancara ya. Diperoleh sebagai berikut. Ini datanya. Ada 10 orang ditanya, kamu belajar di sana berapa jam? Kamu belajar di sana berapa jam gitu. Lalu jamnya kita tulis ini. Ya, responden 1 mengatakan saya 24 jam bisa. Responden 2 mengatakan saya 31 jam bisa dan seterusnya. Lalu ada 10 ini ya. Respondennya ada 10. Sudah kita tulis dalam tabel. Lalu langkah ketiga, tentukanlah berapa minnya. Ya, Anda sudah tahu cara menentukan min, yang minnya ada 31.
Langkah yang keempat, menentukan standar deviasi. Anda juga sudah belajar cara menentukan standar deviasi ya. Telah ditentukan deviasi standarnya sebesar 4,24. Langkah yang kelima ya, menghitung sesuai formulasi. Formulasinya ini ya, X barnya 31, mu-nya 35. 35 tadi pernyataan tadi bahwa belajar di lembaga pendidikan Al-Quran di tempat saya 35 jam lancar. Nah, 35 jam itu menjadi mu-nya. Ya. SD-nya standar deviasinya 4,24, N-nya 10. Oke, kita tahu 31 ini ya, min-nya dikurangi 35, mu-nya dibagi 4,24 bagi akar 10. Sama dengan min 4 dibagi 4,24 bagi 3,16, ketemunya negatif 2,985. Oke, berikutnya setelah langkah kelima, sekarang langkah keenam, membandingkan dengan T tabel. T yang sudah kita hitung tadi ya, cara membandingkannya kita belajar dulu cara membandingkannya. Cara membandingkannya adalah dengan menentukan derajat kebebasan dan alfa sebesar 0,05 atau 5%. Kalau derajat kebebasannya ini ya, derajat kebebasan atau DF gitu, degree of freedom, ditentukan dengan rumus N-1. Jadi DF-nya sama dengan 10 min 1 sama dengan 9. Nah, sedangkan alfanya, alfa ditetapkan sebesar 5% untuk ilmu-ilmu sosial. Ini sudah ketentuan 5%, tidak berdasarkan perhitungan, tapi berdasarkan ketentuan. Adapun DF-nya itu berdasarkan perhitungan. Gitu ya. Ini langkah untuk membandingkan T hitung dengan T tabel. T hitung yang tadi sudah kita temukan negatif 2,985. Kemudian nanti akan kita cari berapa T tabelnya. Oke, langkahnya ini ya. Berikut langkah yang ini berdasarkan langkah 6, yakni DF-nya 5 dan alfanya 5%. Ini salah ini. DF-nya tidak 5 ya, DF-nya itu 9. Saya ganti dulu supaya Anda tidak bingung. Ini DF-nya itu 9. Mohon maaf ya. Ini DF-nya 9. Oke. Berdasarkan langkah 6, yakni DF-nya 9, degree of freedom-nya 9, dari 10 kurang 1, dan alfanya 5%. Maka diperoleh T tabel sebesar 2,62. Ini tabel itu ya. Cara membuatnya bisa pakai Excel. DF-nya 9 ini ya. Kenapa 9? Karena 10 kurangi 1. Sedangkan alfanya kita pakai 5% berarti yang ini. Ya. Gimana menentukan T tabelnya? 5% ini tarik ke bawah gitu. Sedangkan yang 9 tarik ke kanan. Nah, perpotongan garis itulah nilai T tabelnya. Ini misalnya ya, DF-nya, kemudian alfanya ini. Nah, perpotongannya itu kan ini. Nah, perpotongannya ini berarti T tabel sebesar 2,262. Gitu ya. Baik, ini salah lagi saya. Ini 2,262. Maaf, saya betulkan lagi supaya Anda tidak salah. Oke, nah gitu ya, sekali lagi mohon maaf ya. Baik, saya lanjutkan kalau gitu. Nih, ini sudah saya betulkan ya, 2,262. Oke, lalu bagaimana kesimpulannya ya, bagaimana kesimpulannya? Ini pertama, cara mengambil kesimpulan adalah dengan membandingkan antara T tabel dengan T hitung.
Apabila T hitung kurang dari T tabel, maka menolak hipotesa nihil atau HO, ya, atau menerima hipotesa alternatif atau HA kalau T hitungnya kurang dari T tabel. Tapi apabila T hitung lebih dari T tabel, maka menerima hipotesa nihil atau menolak hipotesa alternatif. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, diperoleh T hitung sebesar negatif 2,985 dan T tabel sebesar 2,262. Besar T hitung kurang dari T tabel. Jadi kesimpulannya menolak hipotesa nihil atau menerima hipotesa alternatif. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada perbedaan antara pernyataan Lembaga Pendidikan Al-Quran dengan fakta. Nah, Anda harus cermat, perbedaan ini bisa juga perbedaan yang sifatnya negatif atau perbedaan yang sifatnya positif. Perbedaan yang sifatnya negatif itu rata-ratanya melebihi dari mu. Pernyataannya 35 jam bisa membaca Al-Quran, tapi faktanya semuanya lebih dari 35. Tapi ada juga perbedaan yang sifatnya positif. Perbedaan ada yang bersifat positif, artinya klaim 35 jam tadi ternyata para santri atau peserta didik yang belajar di situ di Taman Pendidikan Al-Quran itu dia hanya memerlukan kurang dari 35 jam. Itu berbeda, tapi perbedaannya positif. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa nanti pada analisis student T untuk tipe 2 dan tipe 3. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.